Pernahkah kamu berbaring di malam hari, mata terbuka, dan pikiranmu berlari ke 100 arah sekaligus? Memikirkan apa yang dipikirkan orang lain tentangmu. Khawatir soal masa depan yang belum tentu terjadi. Menyesali percakapan yang sudah berlalu berhari-hari yang lalu. Kalau iya, kamu tidak sendirian. Dan mungkin, kamu sedang berada di tempat yang tepat. Ada sesuatu yang ingin aku tunjukkan padamu hari ini. Sesuatu yang ditulis oleh seorang kaisar, di tengah malam, bukan untuk dibaca orang lain, tapi untuk mengingatkan dirinya sendiri. Dan 2000 tahun kemudian, kata-katanya terasa seperti ditulis khusus untuk kita. Kalau perjalanan seperti ini terasa seperti sesuatu yang kamu cari, kamu boleh tinggal di sini. Setiap hari, 5 menit, satu ide yang mungkin mengubah sedikit cara kamu melihat dunia. Namanya Marcus Aurelius. Kaisar Roma. Pria paling berkuasa di zamannya. Namun di balik jubah kekaisaran, ia adalah manusia yang berjuang, dengan kecemasan, dengan kehilangan, dengan dunia yang tidak pernah berjalan sesuai rencananya. Dan dari pergulatan itu, ia menemukan sebuah prinsip sederhana yang ia sebut sebagai pusat dari seluruh kebijaksanaan stoik, dikotomi kendali. Prinsipnya terdengar mudah. Terlalu mudah, mungkin. Begini bunyinya, ada hal-hal yang berada dalam kendalimu, dan ada hal-hal yang tidak. Titik. Seluruh penderitaan manusia, kata para stoik, lahir dari kegagalan membedakan keduanya. Coba bayangkan ini. Kamu mengirim lamaran kerja. Kamu sudah menulis CV terbaik yang bisa kamu buat, berlatih wawancara selama berminggu-minggu, menyiapkan segalanya. Tapi kemudian kamu mulai khawatir, bagaimana kalau HRD-nya tidak suka caramu bicara? Bagaimana kalau ada kandidat lain yang lebih pintar? Bagaimana kalau ekonomi sedang buruk dan mereka tidak jadi merekrut siapapun? Dan di sanalah dimulai apa yang kita kenal hari ini sebagai overthinking. Pikiran yang berputar bukan karena ada masalah nyata yang harus diselesaikan, tapi karena kita sedang berusaha mengendalikan hal yang sejak awal tidak pernah ada dalam jangkauan kita. Marcus Aurelius akan bertanya dengan tenang, mana yang bisa kamu kendalikan? Usahamu, ya. Persiapanmu, ya. Cara kamu hadir dengan penuh keyakinan, ya. Tapi keputusan orang lain? Keadaan ekonomi? Nasib? Tidak. Dan menghabiskan energi batinmu untuk hal-hal itu, kata dia, adalah seperti berteriak pada ombak agar berhenti bergerak. Berhenti sejenak di sini, karena ini bukan sekadar filsafat. Ini adalah cara kerja pikiran yang sedang banyak orang cari di tengah kebisingan media sosial, tekanan karir, dan ketidakpastian yang tidak pernah selesai. Kalau kamu merasa perjalanan seperti ini perlu kamu teruskan, ada baiknya kamu tidak melewatkan besok. Karena setiap hari ada satu ide baru yang menunggu di sini. Yang menarik dari stoikisme bukan bahwa ia mengajarkan kita untuk tidak peduli. Justru sebaliknya. Ia mengajarkan kita untuk peduli dengan sangat presisi. Fokuskan energimu hanya pada apa yang bisa kamu gerakkan. Lepaskan sisanya, bukan dengan kepasrahan yang lemah, tapi dengan kejernihan yang kuat. Di era di mana notifikasi tidak pernah berhenti, di mana perbandingan hidup terjadi setiap detik di layar genggamanmu, di mana FOMO dan kecemasan tumbuh seperti tanaman liar, dikotomi kendali adalah pisau yang memotong kebisingan itu. Ia memaksamu bertanya satu pertanyaan sederhana setiap kali pikiranmu mulai berputar. Apakah ini benar-benar urusanku? Apakah ini sesuatu yang bisa aku ubah? Kalau ya, kerjakan. Sepenuhnya. Tanpa setengah hati. Kalau tidak, lepaskan. Sepenuhnya. Tanpa rasa bersalah. Sederhana? Ya. Mudah? Tidak. Karena kita sudah terlalu lama terbiasa membawa beban yang bukan milik kita. Tapi justru disitulah latihannya dimulai. Setiap hari. Satu keputusan kecil untuk tidak ikut terseret oleh hal yang tidak bisa kamu ubah. Marcus Aurelius melakukan ini di tengah perang, wabah, dan pengkhianatan. Kita bisa melakukannya di tengah kolom komentar yang menyebalkan dan feed Instagram yang melelahkan. 2000 tahun memisahkan kita darinya. Tapi kecemasan manusia ternyata tidak banyak berubah. Dan kebijaksanaannya pun tidak. Mungkin inilah yang paling menakjubkan dari filsafat, ia tidak pernah benar-benar ketinggalan zaman. Ia hanya menunggu kita siap mendengarkan.
Sampai di sini perjalanan kita hari ini. Bawa pulang satu pertanyaan kecil ini. Mana yang bisa aku kendalikan, dan mana yang tidak? Tanyakan itu setiap kali pikiranmu mulai berat. Biarkan ia menjadi kompasmu. Besok, ada satu pertanyaan lain yang sudah menunggu. Kalau kamu ingin ikut berjalan, kamu tahu caranya, dan aku dengan senang hati akan menemanimu.